Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Saya Niwayan Suratni, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN 2 Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah, menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai fasilitator saya adalah Bapak Markiono dan pengajar praktek saya Ibu Siti Dombrah. Kali ini merupakan pemaparan modul 1.1 dengan tema Aksi Nyata Merdeka Belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan metode diskusi terbimbing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional memiliki pemikiran-pemikiran kritis mengenai pendidikan. Adapun filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Agar anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan di dunia, maka anak harus ditanamkan dengan budi pekerti. Budi pekerti adalah watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Adapun semboyan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan nasional adalah 1. Ingarso Sungtulodo di depan memberikan contoh, Ing Madio Mangunkarso di tengah-tengah memberikan semangat, dan Tuturi Andayani dari belakang memberikan dorongan. Adapun persiapan-persiapan yang saya lakukan sebelum melaksanakan aksi nyata antara lain berkonsultasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, membuat perangkat pembelajaran dan menyiapkan media pembelajaran. Penerapan aksi nyata menerapkan pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktek baik, menyambut kehadiran siswa dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sebelum masuk kelas, anak diajarkan untuk disiplin, berbaris di depan kelas, pemeriksaan seragam, dan kebersihan kuku. Kemudian siswa masuk ke dalam kelas dengan tertib. Sampai di dalam kelas, dilanjutkan dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk menambah semangatnya anak-anak dalam belajar, dilakukan ice breaking dengan bertepuk tangan. Dan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan serta ketertiban dalam proses pembelajaran, guru dan siswa bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Setelah guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, murid membentuk kelompok untuk melakukan diskusi kelompok mengenai topik yang ada pada buku tema kelas 6. Dalam kegiatan diskusi, murid menyampaikan pendapat-pendapatnya masing-masing. Murid bernalar kritis untuk menyampaikan ide-ide mereka dan dengan kreativitas mereka membuat sebuah gambar hewan. Dan disinilah peran guru untuk menuntun mereka dalam belajar. Setelah anak melakukan diskusi di dalam kelompoknya, selanjutnya tiap-tiap kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka ke depan dan temannya atau kelompok lain memberikan tanggapan. Di sini juga murid diberikan kesempatan secara mandiri dan berpikir kritis untuk menanggapi presentasi dari kelompok lain. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka,
guru memberikan penguatan dan bersama-sama melakukan refleksi. Dan selanjutnya, mereka memajang hasil diskusi kelompok mereka di papan pajangan. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya ingin melakukan perubahan mengenai pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Adapun perasaan saya selama melakukan perubahan adalah sangat bersemangat, sehingga memunculkan ide-ide kreatif agar anak merasa senang dalam belajar, sehingga proses pembelajaran tidak monoton dan membosankan. Ide-ide kreatif yang timbul sepanjang proses perubahan. 1. Membuat kesepakatan kelas. Dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dan murid, akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid di dalam proses belajar. 2. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan melalui kegiatan-kegiatan ice breaking agar murid lebih bersemangat di dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid dengan memberikan kesempatan kepada murid mengeluarkan ide dan pendapat serta kreativitas mereka. Yang keempat, belajar sambil bermain disesuaikan dengan topik dalam pelajaran. Berikut adalah testimoni dari rekan guru dan siswa kelas 6A. Guru Waria, rekan sejawat dari Bu Guru Niwayan Suratni, calon guru penggerak dari SDN 2 Kuripan Utara. Setelah saya mengamati proses pembelajaran di kelas 6A yang menggunakan metode diskusi, saya melihat bahwa semua siswa sangat aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Semua siswa mengeluarkan pendapatnya dan menerima pendapat dari teman mereka, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erjansah. Saya kelompok 1, kelas 6A, SDN 2 Kuripan Utara. Kelompok kami tadi menyebutkan ciri-ciri ayam dan habitat. Setelah berdiskusi, kami maju ke depan untuk berpresentasi hasil diskusi kelompok. Saya senang belajar hari ini. Terima kasih, Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenana Putri. Saya kelas 6A SDN 2 Kuripan Utara. Tadi saya belajar ciri-ciri hewan yang vegetarian. Kelompok saya menyebutkan ciri-ciri bebek dan habitatnya. Saya senang belajar hari ini karena dapat berdiskusi dan mengeluarkan pendapat. Terima kasih, Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya mengenai aksi nyata yang telah dilakukan dengan menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, salam dan bahagia.